sabar? Saatnya Anda menyaksikan berita daerah bersama saya Listia Widya. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Masuki musim penghujan, Badan Meteorologi dan Geofisika ingatkan potensi cuaca ekstrim di NTB menjelang akhir tahun. Kuras uang jutaan rupiah di rekening rekannya yang sedang sakit, seorang pria asal Bima ditangkap polisi. Babak final ajang Mandalika Festival of Speed 2025 berlangsung sengit. Para pembalap adu kemampuan menaklukkan lintasan yang licin karena diguyur hujan lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi menjelang akhir tahun. Dari pantauan radar, kondisi cuaca tak menentu akan terjadi merata di seluruh wilayah NTB selama 10 hari mendatang. Selain karena adanya bibit badai siklon, hujan yang disertai angin kencang juga terjadi akibat masifnya angin baratan yang memicu uap air disertai tutupan awan. Hal itu menyebabkan hujan lebat dengan intensitas mencapai 100 mm disertai angin kencang berkecepatan 3 km per jam hingga menimbulkan gelombang setinggi 1,5 hingga 2 meter di perairan. Jadi dari kondisi dinamika atmosfernya saat ini untuk indeks ENSO-nya berada pada kategori La Nina lemah dan diprediksi masih akan bertahan hingga awal tahun 2026. Oke, jadi apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ketika di luar sudah mulai tumbuh awan-awan hujan, yaitu awan cumulonimbus, itu segera dihindari aktivitas yang ada di luar rumah. Untuk mengantisipasi resiko terjadinya bencana alam, BPBD telah menetapkan status tanggap darurat bencana dan menyiagakan personil serta peralatan tanggap bencana. Perbedaan penanganan bencana alam yang ada di Kabupaten Lombok Barat, wilayah selatan dan wilayah utara itu memang sedikit berbeda. Karena wilayah selatan ini karakteristiknya pegunungan, itu biasanya sering terjadi banjir bandang, tanah longsor dan sejenisnya. Kemudian angin puting beliung juga sering terjadi di situ. Kemudian wilayah tengah dari Kabupaten Lombok Barat ini wilayah datar dan ini sering terjadi yang dialami adalah banjir genangan atau banjir kiriman dari wilayah lain. Untuk mengantisipasi korban jiwa, BPBD mengimbau warga mewaspadai dampak cuaca buruk saat beraktivitas di luar rumah dengan menjauhi wilayah rawan banjir, kawasan pegunungan, dan di wilayah perairan untuk sementara waktu. Hairul Amri dan Reddy Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperketat pengawasan penyaluran pupuk subsidi pada musim tanam akhir tahun 2025. Dinas Pertanian mencatat penyaluran pupuk subsidi hingga bulan Desember mencapai 88% dari total kuota pupuk subsidi yang tersedia. Adapun jatah kuota pupuk bersubsidi untuk petani pada tahun 2025 yakni urea 24.506 ton, NPK 22.082 ton, dan pupuk organik 2.545 ton yang dialokasikan ke lahan pertanian seluas 96 hektar per tahun. Pemda berharap distribusi pupuk bersubsidi di akhir tahun lebih tepat sasaran dan mudah didapatkan oleh petani di seluruh wilayah. Dan target penyaluran ini sampai dengan akhir minggu keempat Desember ini harus selesai di masa tanam ketiga atau masa tanam pertama di masa musim tanam penghujan di daerah Lombok Tengah. Pemda menargetkan penyaluran seluruh kuota pupuk subsidi selesai sebelum akhir tahun agar dapat meningkatkan produksi pertanian di daerah. Lukmanul Hakim dan Reddy Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Ribuan balita dan ibu hamil serta menyusui di Kabupaten Lombok Barat masuk dalam penerima manfaat dalam program makan bergizi gratis. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPK BPPPA mencatat jumlah balita dan ibu hamil yang disasar 19.045 orang, tersebar di 10 kecamatan. Untuk menyukseskan program itu, Pemda melibatkan 45 unit dapur MBG yang beroperasi di seluruh kecamatan. Pemda menargetkan kuota penerima manfaat makan bergizi gratis akan terus bertambah dan diupayakan lebih merata. MBG ini ada juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Ya, di sana diarahkan dalam MOU itu setidaknya 10% dari penerima manfaat makan nasi dapur ini untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan nah ini yang kami pastikan. Pemda berharap pemerintah pusat menyetujui usulan penambahan dapur MBG untuk mendukung suksesnya program peningkatan gizi balita dan mencegah stunting di daerah. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Belasan pria diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga menjadi penyalahguna dan pengedar narkotika di sejumlah wilayah. 17 tersangka ditangkap dalam operasi Antik Rinjani tahun 2025 selama 14 hari di sejumlah lokasi berdasarkan informasi masyarakat dan pengembangan kasus narkotika. Dalam operasi itu, polisi menyita 12,192 gram sabu-sabu, alat isap, ponsel, dan uang tunai 2 juta rupiah sebagai barang bukti. Selain untuk mencegah peredaran narkoba di akhir tahun, operasi Antik juga untuk mengedukasi dan menyosialisasikan bahaya narkotika kepada masyarakat. Operasi Antik 2025 yang dilaksanakan oleh Polres Lombok Barat didapatkan 12 ungkap kasus dengan data 2 kasus TO dan 10 kasus non-TO, dan jumlah tersangka sebanyak 17 orang, terdiri dari 2 orang TO dan 15 orang non-TO. Untuk TKP ungkap kasus Operasi Antik 2025 yaitu berasal dari Kecamatan Labu Api sebanyak 5 kasus, Kecamatan Lembang sebanyak 2 kasus, Kecamatan Sekotong sebanyak 3 kasus, dan Kecamatan Kuripan sebanyak 2 kasus. Atas ulahnya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.